Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Afifatul Nofrianti, NIM 182310101118. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember, kelas C 2018. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mbaknya masih ingat saya kan? Iya, masih. Bisa sebutkan saya siapa? Mbak Niken Dwi Afifatul Nofrianti dari Universitas Jember. Ya, betul. Mungkin masnya masih belum tahu saya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Niken Dwi Afifatul Nofrianti, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Jadi tujuan saya di sini hari ini itu untuk memprioritaskan masalah dari diagnosa yang sudah kita tetapkan sebelumnya di minggu kemarin, Mbak, Mas. Nah, waktunya ini kurang lebih 5-10 menit. Apakah Mbak dan Mas bersedia? Iya. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Ya. Jadi sebelumnya saya akan membacakan data dasarnya terlebih dahulu dari yang sudah saya kaji sebelumnya, Yang pertama itu keluarga Ibu Siti dengan alamat Dusun Kabat Mantren, Desa Ringin Putih, RT 6 RW 4 dengan 2 anggota keluarga yaitu Ibu Siti dan saudari Rizka. Untuk tipe keluarga ini sendiri yaitu single parent family yang hanya ada orang tua dan cucu, dengan suku Jawa, beragama Islam, dan riwayat tahap perkembangan keluarga ini pada tahap 7 yaitu keluarga dengan usia pertengahan. Di minggu kemarin kita kan sudah menegakkan diagnosa, ada 2 diagnosa. Yang pertama, hambatan pengambilan keputusan emansipasi. Nah, diagnosa ini kita tegakkan minggu lalu karena keluarga kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk membawa keluarganya jika ada yang sedang sakit untuk pergi ke pusat layanan kesehatan. Lalu diagnosa yang kedua ini, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, ini juga masih berhubungan dengan diagnosa yang pertama karena keluarga kesulitan mengambil keputusan untuk pergi ke layanan pusat kesehatan. Akhirnya keluarga tidak memahami dengan masalah kesehatan yang diderita dengan anggota keluarganya. Nah, sekarang kita mulai untuk pemprioritasan masalahnya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu hambatan pengambilan keputusan emansipasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk menurut Mas dan Mbak sendiri, apakah sifat masalah pada diagnosa ini kurang sehat, ancaman, atau sejahtera? Kurang sehat. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat diubah, apakah mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah? Mudah. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat diubah, apakah kemungkinan masalah dapat dicegah apakah tinggi, cukup, atau rendah? Tinggi. Lalu untuk menonjolnya masalah pada diagnosa ini, menurut Mbak dan Mas sendiri, apakah masalah ini merupakan masalah berat yang harus segera ditangani, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dirasakan? Harus segera ditangani. Kita lanjut ke diagnosa yang kedua yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, menurut Mbak dan Mas sendiri, apakah sifat masalah dari diagnosa ini kurang sehat, ancaman, atau sejahtera? Ancaman. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat diubah, apakah mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah? Mudah. Lalu untuk kemungkinan masalah dapat dicegah, apakah tinggi, cukup, atau rendah? Cukup. Lalu untuk menonjolnya masalah, apakah masalah berat yang harus segera ditangani, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dirasakan? Tidak perlu segera ditangani. Baik, untuk pemprioritasan masalahnya sudah selesai. Sebelum saya bacakan kembali Mbak Mas, untuk sifat masalah dari diagnosa yang pertama yaitu hambatan pengambilan keputusan emansipasi. Sifat masalahnya kurang sehat, lalu kemungkinan masalah tidak dapat diubahnya mudah, kemungkinan masalah dapat dicegah tinggi, dan juga menonjolnya masalah
masalah berat yang harus segera ditangani. Lalu untuk diagnosa yang kedua yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Sifat masalah merupakan ancaman, kemungkinan masalah dapat diubah mudah, kemungkinan masalah dapat dicegah ini cukup, dan juga menonjolnya masalah ini ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani. Ya cukup segitu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akan kembali lagi minggu depan untuk melakukan perencanaan bersama keluarga untuk tindakan selanjutnya apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.